warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menyampaikan terkait dengan laman komunikasi. Jadi, untuk mendukung pelaksanaan OSN berbasis dengan ANBK itu diperlukan data-data pendukung yang nanti harus disiapkan melalui uh, laman komunikasi. Nah, untuk laman komunikasi ini nanti alamatnya ada di anbk.kemdikbud.go.id/osnk. Nah, laman komunikasi ini nanti diperuntukkan untuk panitia pusat, kemudian dari Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan dari satuan pendidikan yaitu proktor dan teknisi. Nanti untuk alamat ini akan kita buka pada tanggal 28 ya, sesuai dengan yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Ketua Tim Sains. Kemudian untuk kelengkapan data pendukung yang nanti harus disiapkan pada laman komunikasi ini, salah satunya nanti ada pemetaan status pelaksanaan satuan pendidikan. Jadi nanti status satuan pendidikan itu harus ditentukan apakah akan memilih mandiri ataupun menumpang di satuan pendidikan lain. Kalau misalnya memilih melakukan di satuan pendidikan lain, nanti harus memilih satuan pendidikan yang akan ditumpangi seperti itu. Kemudian selain itu nanti ada pemetaan moda pelaksanaan. Nah, nanti satuan pendidikan bisa memilih apakah akan menggunakan moda daring atau moda semi daring. Dan itu nanti semua stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan tes ini harus memasukkan data tim teknisnya, baik itu tim teknis provinsi, tim teknis kabupaten, kemudian proktor, teknisi, dan pengawas. Nah, seluruh petugas yang sudah didaftarkan itu harus mencetak, menandatangani, dan mengunggah fakta integritas dalaman komunikasi ini. Kemudian nanti juga ada dokumen yang harus dilampirkan. Salah satunya nanti ada surat tugas atau SK, kemudian ada surat penetapan pengawas silang, nanti juga harus di-upload melalui laman komunikasi. Kemudian nanti ada info data peserta yang akan ditampilkan supaya dokter mengetahui peserta mana aja yang akan mengikuti tes. Gitu. Nanti untuk data peserta ini otomatis akan diberikan oleh BPTI ke tim ANBK. Nah, setelah data peserta itu tersedia, maka nanti proktor di satuan pendidikan itu harus melakukan pengaturan komputer proktor sesuai tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Agam. Pada pelaksanaan moda daring maupun semi daring itu ada yang namanya komputer proktor, ya, dan juga pengaturan ruang. Jadi nanti dari jumlah peserta yang mengikuti akan dibagi ke dalam berapa ruang. Itu nanti harus ditentukan di laman komunikasi. Kemudian selanjutnya setelah pengaturan komputer proktor dan ruang, itu ada penempatan peserta ke ruang. Tuh. Jadi nanti akan ditempatkan misalkan di ruang A itu pesertanya yang mana aja, di ruang B pesertanya yang mana aja. Tuh. Kemudian yang terakhir nanti ada kelengkapan kartu login yang nanti bisa dicetak. Ini yang nanti akan digunakan oleh peserta login ke aplikasi ANBK. Kemudian ada daftar hadir, nah ini harus dicetak, kemudian ditandatangani oleh peserta, kemudian nanti harus diunggah lagi ke laman komunikasi. Kemudian nanti ada berita acara pelaksanaan, ini juga harus diisi. Jadi di situ diisi yang hadir berapa, kemudian keterangan pelaksanaannya seperti apa. Kemudian setelah diisi nanti dicetak, kemudian setelah itu baru diunggah lagi ke laman komunikasi. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan deadline-nya kapan ya, terkait dengan unggah dokumen, kemudian unggah daftar hadir, unggah berita acara pelaksanaan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Sains terkait dengan deadline pengunggahannya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan langsung preview ke laman komunikasinya. Nah, nanti untuk alamatnya tadi sudah disampaikan, ada di anbk.kemdikbud.go.id/osnk.
Begitu dibuka nanti akan masuk ke laman portal. Nanti di situ ada beberapa event ya. Ada beberapa event, ada SNK SD, SNK SMA, ada SNP gitu ya. Nanti tinggal dipilih aja sesuai dengan jenjang dan tahun pelaksanaannya seperti itu. Kemudian setelah masuk ke portal nanti akan diarahkan ke halaman login. Misalnya kalau untuk SNK SD itu akan diarahkan ke halaman login OSNK SD. Nah, nanti di sini harus memasukkan username dan password. Untuk username dan password tadi sudah disampaikan di paparan yang pertama. Nanti ada username-nya dan password-nya. Itu yang kalau tidak salah password-nya itu kode registrasi seperti itu. Nanti tinggal dilihat lagi di paparan sebelumnya itu ada terkait dengan username dan password untuk masuk ke laman komunikasi. Nah, setelah masuk ke laman komunikasi, nanti langkah pertama yang harus dilakukan mungkin bisa mengganti password terlebih dahulu supaya lebih aman ya. Karena password yang kita berikan di awal itu adalah password default seperti itu. Baru akan diarahkan ke laman dashboard. Nah, nanti di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada info, pengumuman-pengumuman ini yang biasanya kita gunakan komunikasi satu arah, info dari tim pelaksana pusat ke satuan pendidikan, misalnya nanti ada jadwal sinkronisasi kalau pelaksanaan mode semi daring, kemudian aktif token jam berapa itu nanti biasanya disampaikan di sini. Kemudian di sebelah kanan nanti ada download berkas, biasanya ini digunakan untuk melakukan download berkas-berkas pendukung, contohnya exam browser, kemudian panduan seperti itu. Ini untuk halaman sebenarnya. Nah, setelah itu ini tadi sudah disampaikan ada pemetaan untuk satuan pendidikan, apakah akan melaksanakan mandiri atau menumpang. Nanti Nah, ini ada dua menu ya. Untuk pemetaan itu ada reka pemetaan, ini yang nantinya diakses oleh tim teknis, dan juga ada pemetaan sekolah itu yang nantinya akan diakses oleh satuan pendidikan. Kalau yang diakses tim teknis nanti bentuknya seperti ini, bentuknya rekap. Nanti di situ akan tertera mandiri, menumpang, kemudian modanya online atau semi online seperti itu. Nah, kalau untuk yang satuan pendidikan nanti bentuknya seperti ini. Nanti satuan pendidikan harus memilih status pelaksanaannya apa. Kalau misalnya mandiri nanti akan memilih moda pelaksanaannya. Tapi kalau pelaksanaannya menumpang nanti akan memilih tempat pelaksanaannya. Sedangkan untuk modanya akan mengikuti tempat pelaksanaan yang ditumpangi seperti itu. Kemudian di pemetaan juga ini ada surat kesiapan ya, nanti bisa dicetak kemudian diunggah lagi ke laman komunikasi ini. Kemudian tampilan berikutnya itu ada pengisian data tim teknis ya, baik itu tim teknis provinsi, tim teknis kabupaten kota, maupun tim teknis sekolah, yaitu proktor, teknisi, dan pengawas ya. Jadi petugas yang ada di sekolah, nanti semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan tes itu harus didaftarkan melalui laman komunikasi ini. Data-data yang diisikan nanti ada nama, kemudian kalau dia ASN itu harus diisikan NIP-nya, kemudian nomor ponselnya, kemudian tugas yang dilaksanakan, contohnya tim teknis atau helpdesk, atau misalkan kalau di sekolah dokter, teknisi, atau pengawas gitu. Nah, setelah mengisi data tim teknis atau data petugas ya, nanti Bapak Ibu harus mencetak fakta integritas. Jadi selain fakta integritas untuk peserta, nanti ada juga fakta integritas untuk petugas yang terlibat dalam pelaksanaan tes. Nah, ini di sini bisa dicetak, nanti contohnya seperti ini nih, hanya contoh saja, mungkin nanti formatnya akan menyesuaikan ya. Contohnya seperti ini. Nanti ini tinggal dicetak, kemudian ditandatangani, kemudian diunggah lagi ke laman komunikasi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada upload berkas lampiran. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengupload beberapa berkas. Di menu yang sama itu dimungkinkan mengupload beberapa berkas. Bisa mengupload SK, kemudian bisa mengupload penetapan pengawas silang, itu nanti diuploadnya di sini. Nanti pada saat upload akan ada muncul beberapa jenis dokumen seperti itu. Jadi semua berkas yang tadi diminta oleh tim BPTI itu harus
unggah melalui laman komunikasi ini. Selanjutnya itu ada data peserta. Nah, ini untuk proktor nanti melihat data peserta yang nanti diberikan oleh tim BPTI kepada tim ANBK. Apakah sudah sesuai atau belum? Nanti silahkan dicek. Kalau misalnya ada data yang belum sesuai, nanti bisa baik itu jumlah peserta, kemudian bidang lomba gitu ya. Nanti itu silahkan nanti lapor kembali ke kontak narahubungnya BPTI kalau memang ada data peserta yang belum sesuai gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini tampilan untuk pengaturan ruang. Nanti di sini akan ditambahkan beberapa ruang. Misalnya kalau misalnya menggunakan 2 ruang, nanti silahkan ditambahkan 2. Nanti akan tergenerate ID proktornya. Tuh. Itu di situ harus disebutkan jumlah klien per ruangnya berapa, kemudian nama ruangannya apa. Nah, setelah mengisi data komputer proktor dan ruang, nanti baru ada penempatan peserta ke ruang. Jadi misalnya yang siap mengikuti 45 misalkan ya, dari 9 bidang lomba. Nanti kalau komputernya misalnya di ruangan A cuman misalkan 10, di ruangan B 10 gitu, nanti silahkan dilakukan pengaturan yang di ruangan A siapa aja, yang di ruangan B siapa aja. Gitu. Ini full kewenangannya Satuan Pendidikan untuk melakukan penempatan peserta ke ruang. Setelah melakukan penempatan peserta ke ruang, nanti bisa dicek kelengkapan datanya ya. Ada menu cek kelengkapan data. Kalau sudah hijau semua, itu berarti sudah sesuai. Tapi kalau misalnya masih ada merah-merahnya, berarti ada data yang belum ditempatkan. Setelah itu baru mencetak kartu login berikut dengan jadwal, kemudian jam sesi seperti itu. Ini formatnya nanti akan menyesuaikan sesuai dengan jenjang dan jenis lombanya. Ya. Kemudian selain kartu login ada juga nanti daftar hadir. Ini bisa dicetak. Kemudian nanti diedarkan pada saat pelaksanaan tes. Nanti peserta harus tanda tangan. Kemudian proktor dan pengawasnya juga harus tanda tangan. Nah, nanti setelah semuanya tanda tangan, baru diserahkan lagi ke proktor untuk dilakukan upload seperti itu. Ini uploadnya seperti ini contohnya. Nanti sesuai dengan diupload sesuai dengan hari dan tanggal pelaksanaan tes. Kemudian yang selanjutnya ada berita acara pelaksanaan. Nah, nanti di sini diisi waktu mulainya jam berapa, kemudian selesainya jam berapa. Jadi misalnya dari yang pertama peserta masuk sampai dengan yang terakhir peserta keluar itu ditulis mulai sampai selesainya. Kemudian penanggung jawabnya siapa, biasanya kepala sekolah ya. Kemudian proktor uangnya siapa, kemudian pengawasnya siapa. Kemudian kalau misalnya ada peserta yang tidak hadir, nanti silahkan disampaikan jumlah peserta yang tidak hadirnya berapa, kemudian nomor peserta yang tidak hadirnya berapa, seperti itu. Kemudian untuk catatan, misalnya kalau terjadi kendala, itu silahkan ditulis di kolom catatan. Misalnya listrik mati atau koneksi internet terputus, silahkan ditulis di kolom catatan. Ataupun misalkan tes berjalan lancar juga bisa dimasukkan ke kolom catatan. Kemudian setelah diisi, dicetak, nanti ditandatangani oleh semua admin tes ya, baik itu proktor, pengawas maupun penanggung jawab. Gitu. Nah ini ya, selanjutnya itu ada jadwal sinkronisasi. Biasanya ini untuk pelaksanaan tes yang moda semi daring. Karena kalau yang semi daring itu memerlukan sinkronisasi di beberapa hari sebelum pelaksanaan tes. Kemudian kalau misalnya pada saat pelaksanaan tes terdapat soal yang bermasalah atau misalkan gambarnya tidak jelas gitu ya, atau opsinya tidak sesuai, itu nanti silahkan dilaporkan di laman komunikasi. Itu ada di menu laporan kasus soal. Ini untuk tim teknis ya. Untuk nanti di tim teknis ada menu rekap ya di situ. Ada rekap persatuan pendidikan, jumlah peserta yang mendaftar berapa,
kemudian per bidang lombanya berapa, kemudian nanti yang mengerjakan berapa seperti itu. Itu biasanya ada di rekap kelengkapan data seperti itu. Ini contohnya seperti ini, pesertanya misalkan 10, kemudian jumlah komputer proktor yang digunakan berapa, jumlah sesinya berapa, kemudian yang sudah dilakukan penempatan berapa. Seperti itu. Kemudian ada tiket bantuan, jadi untuk memudahkan penanganan masalah, di laman komunikasi juga disediakan isian untuk tiket bantuannya. Nanti kalau misalnya di satuan pendidikan terdapat masalah pada saat pelaksanaan tes, bisa langsung menyampaikan di menu tiket bantuan, nanti dari tim teknis kabupaten kota atau provinsi bisa merespon sesuai dengan kendala yang diajukan. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.